Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadilah dari kelas 11 IPA 3. Saya akan mempresentasikan bab manfaat aktivitas fisik teratur. Kesehatan merupakan bagian yang utama dari kehidupan kita. Karena itu kita harus menjaga sebaik-baiknya. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan pribadi. Salah satunya ada pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari aspek makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku sehari-hari. Baik itu dalam sebuah rutinitas olahraga yang tentu akan menjaga kondisi kesehatan dan juga akan menghindari dari segala hal yang bisa menjadi penyebab penyakit tubuh. 1. Pola aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik adalah melakukan penggerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempengaruhi kualitas tidur agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Melakukan aktivitas fisik dilakukan teratur paling sedikit 30 menit dalam sehari dapat meningkatkan kesehatan jantung, paru-paru, serta alat tubuh lainnya. Mengapa aktivitas olahraga itu penting? Tubuh manusia dibuat untuk banyak bergerak. Aktivitas atau olahraga membuat otot dan angkat tubuh bergerak. Denyut jantung meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat distribusi oksigen ke seluruh tubuh terganggu. Dampaknya otot akan kekurangan oksigen sehingga membuat badan terasa pegal-pegal dan kaku. Aktivitas fisik digolongkan menjadi 3 tingkat. Yang pertama ada ringan, yang kedua sedang, dan yang ketiga berat. Aktivitas ringan adalah kegiatan ini hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan, contohnya berjalan kaki. Aktivitas sedang. Aktivitas ini membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus. Gerakan otot yang beri lama atau kelenturan, contohnya ada berlari kecil, tenis meja, berenang, bermain dengan hewan peliharaan, bersepeda, dan bermain musik. Aktivitas berat. Aktivitas ini biasanya berhubungan dengan olahraga yang membutuhkan kekuatan dan membuat berkeringat. Contohnya adalah berlari, bermain sepak bola, bermain bela diri, dan yang lainnya. Manfaat jangka panjang dari partisipasi aktif aktivitas fisik secara teratur diantaranya 1. Mengatur berat badan, 2. Meningkatkan semangat, memperbaiki suasana hati atau mengurangi stres, 3. Meningkatkan energi, 4. Memperbaiki kualitas tidur, 5. Memperlancar sistem reproduksi, 6. Menyenangkan, 7. Mengurangi risiko terkena penyakit kronis, 8. Meningkatkan kebugaran, 9. Menyehatkan jantung, dan 10. Meningkatkan kesehatan fisik, 11. Mencegah gangguan metabolisme, ke-12. Membuat awet muda, ke-13. Meningkatkan imunitas tubuh, ke-14. Menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, 15. Menurunkan risiko diabetes, 16. Mengurangi risiko kanker, 17. Mengurangi risiko osteoporosis dan memperkuat tulang, ke-18. Meningkatkan kesehatan psikologi, ke-19. Meningkatkan kesehatan otak. Aktivitas fisik atau olahraga yang benar ada 3 cara mudah untuk mengetahui apakah olahraga kita lakukan cocok atau tidak. Yang pertama yaitu cek denyut nadi setiap pagi ketika bangun tidur. Denyut nadi ini normal adalah 60 kali per menit. Yang kedua, apa yang kita rasakan ketika bangun pagi? Jika badan sakit malah jadi malas beraktivitas, berarti ada yang salah. Yang ketiga,
Lakukan pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh dengan rutin, lalu bandingkan hasilnya sebelum dan sesudah berolahraga. Jika hasilnya berbeda, berarti yang salah dalam berolahraga. Porsi takaran aktivitas fisik atau olahraga. Para pakar olahraga menyarankan bagi orang dewasa yang sehat untuk menjaga 2,5 jam latihan aerobik umum setiap minggu. Kemudian juga mendapatkan latihan penguatan otot untuk yang 2 hari atau lebih. Pedoman ini bahkan kemungkinan untuk dibagi menjadi segmen 10 menit di sela-sela hari sibuk Anda. Misalnya Anda berjalan kaki selama 10 menit 3 kali dalam sehari dan 5 hari dalam seminggu untuk mengurangi risiko pengembangan penyakit yang sedang maupun berat. Penyakit kronis yang bisa muncul disebabkan kurang aktivitas fisik atau olahraga. Yang pertama ada tekanan darah tinggi, yang kedua sindrom metabolik, yang ketiga masalah kesehatan tulang dan otot, yang keempat beresiko terkena kanker ganas, yang kelima sakit jantung, yang keenam obesitas, yang ketujuh diabetes tipe 2, yang kedelapan depresi. Nomor 2, pola dan kebiasaan makan. Pola makan ada cara yang ditempuh seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan dan mengonsumsi sebagai refleks terhadap pengaruh fisiologi, psikologis, budaya, dan sosial. Pola makan yang baik adalah peraturan makan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Pola makan yang harus memperhatikan 3 komponen penting, yaitu jenis, frekuensi, dan jumlah. Pola makan yang baik adalah peraturan makan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Pola makan yang harus memperhatikan 3 komponen penting, yaitu jenis, frekuensi, dan jumlah atau tabel. Frekuensi makan adalah jumlah makan dalam sehari-hari, baik kualitatif dan kuantitatif. Jumlah makanan tergantung dari kandungan jumlah kalori dalam setiap makanan yang kita makan. Jumlah kalori dalam makanan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Kalori ada satuan unit yang digunakan untuk mengukur nilai energi yang diperoleh untuk ketika mengonsumsi makanan atau minuman. Pola istirahat. Istirahat yang baik tentunya akan membuat tubuh menjadi senantiasa bugar dan menjalani aktivitas sehari-hari. Istirahat dapat memulihkan kembali tubuh kita setelah melakukan aktivitas seharian. Faktor terpenting dalam istirahat adalah tidur. Pada saat tidur, semua otak beristirahat dan sistem saraf dibebaskan dari segala tegangan. Kekerasan yang sering terjadi tiap-tiap hari, inilah saatnya di mana tubuh memperbaiki diri. Penyakit adanya suatu keadaan tidak normal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang lain. Dipengaruhi penyakit adanya suatu keadaan tidak normal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhi. Salah satu penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit kronis. Penyakit menular ada penyakit yang disebabkan oleh kuman yang menyerang tubuh manusia. Kuman dapat berupa virus, bakteri, amuba, dan jamur. Kebiasaan buruk bagi kesehatan. Ada beberapa kebiasaan buruk yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan pribadi. Kebiasaan itu adalah waktu untuk tidur tidak cukup, merokok, konsumsi alkohol, malas untuk berolahraga, memiliki teman dengan kebiasaan yang buruk. Aktivitas pembelajaran, merencanakan program aktivitas fisik teratur.
Satu, melakukan perencanaan aktivitas fisik atau olahraga yang teratur. Aktivitas jasmani atau olahraga teratur dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip frekuensi, intensitas, time, dan Assalamualaikum. Sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.